80.000. Murah banget. Kita bisa. Sebelum itu kita duduk dulu sini ya. Aduh, enak banget. Yep, that's me. You're probably... Halo. Calo bayar. Calo bayar. Suapan pertama buat penonton. Calo bayar. Bismillah. Hampir mirip sama laping. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita sudah sampai di Merchant Land. Ini salah satu destinasi yang wajib kita datengin di daerah Medan ya. Ini tuh tempatnya itu bener-bener vintage banget ya, vibes-nya tapi vibes modern. Kalau kita lihat di sini itu bener-bener unik ya. Bangunan-bangunan tua zaman kolonial itu. Di sinilah tempatnya, pusatnya. Jadi dekat banget sama Pos Indonesia dan juga Lapangan Merdeka. Di sana juga ada Malioboro Medan. Jadi kita rencananya ini kita mau jalan-jalan dulu di daerah sini sambil kita lihat makan-makanan yang wajib kita cobain. Kita bisa lihat di sini teman-teman, bangunannya bangunan tua semua. Cuman udah di renew ke modern ya. Pintu yang besar, jendelanya besar juga. Setelah 3 tahun balik ke Medan, kita lihat Medan udah berubah drastis ya. Keren banget. Nah, ini kita mau masuk, ini bagus banget ini. Oke teman-teman, nah jadi ini ya tempatnya nih. Ini salah satu yang wajib kita datengin. Nama warungnya itu Merchant Line Kopitiam nomor 2931. Ini masuk ke dalam. Ini kita direkomendasi sama teman-teman, Bang, cobain datengin di Merchant Line. Di sana ada makanan Singapura atau Malaysia gitu. Yang khasnya itu adalah nasi lemak atau nasi kerapu ya. Digoreng dengan ayam goreng merah. Wih, mantap kali. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk, tandanya udah nampak ya di situ. 2931, masuk ke dalam. Kita langsung disuguhin gambar-gambar yang cantik ya. Tuh, muralnya ini mural yang tradisional. Ini khas Melayu banget itu. Tuh, ada jual ikan, sayur. Di sini nih semua etnis masuk ya, India, Tionghoa, Melayu ya. Tuh, ada tukang sate, Madura ya. Madura juga masuk nih, semua etnis masuk di sini. Keren ya, keren dong nih. Ini gambarnya itu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita di India itu ada modelnya kayak gini, itu di daerah Varanasi ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita disuguhin dengan warna-warna yang indah, tapi banyak dewa-dewanya ya kan. Warna yang indah, terus gedung-gedung yang indah. Sama di Chennai, ingat ada tuh Chennai itu yang aku masukin itu. Di jalan gede itu mural, besar banget. Dari ujung ke ujung ya. Hup. Ini aku dulu. Kribu. Nah, ini dia Merchant Line Kopitiam and Bar. Ini reservasi dulu apa gimana, Bang? Langsung masuk? Iya. Ini kita bisa buat gambar, ngambil video boleh? Namanya berapa orang? 2 orang aja. Ada 2 orang. Boleh silakan ya. Tapi ini kita mau nanya sedikit, di sini nggak ada pork and large-nya nggak ada ya? Halal semua, Bang. Halal semua, oke mantap. Top Bang, sip. Oke. Halo. Calo bayar. Calo bayar. boleh masuk ya? Boleh silakan. Hei. Halo. Luar biasa nih, kita disambut dengan bahagia di sini ya. Murah senyum. Ini duduknya di mana? Bebas. Oh, oke. Sebelum kemari aku tuh udah searching ya teman-teman Merchant Line ini. Jadi yang base-nya itu ada nasi lemak ayam goreng merah. Jadi modelnya memang model hijau gini, biru gini ya, kerapu gitu ya. Pakai Bunga telan. Kita pesen itu ya, karena ini yang paling base-nya nasi lemak ayam goreng merah 1. Kira-kira apa lagi yang best seller? Yang best seller kita ada cakwe tiaw, Pak. Oh, cakwe tiaw. Ini yang 1 ya. Di sini tuh betul-betul namanya agak sedikit asing karena memang baru pertama kali yang model-model gini. Kopi O kan tak tahu ya, kosong ya kan. Kalau si ada teh si juga. Oh, ya. Saya ulang pesanannya ya, Kak. Ya. Nasi lemak ayam goreng rempahnya 1, cakwe tiawnya 1, gula melaka butter toastnya 1, wonton supnya 1, es alpin kopinya 1, mineral waternya biasanya 1. Iya. Terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih.
kita curi start dulu ya. Soalnya makanannya masih dibuat. Perjalanan kita ini lumayan jauh karena tadi kita terjebak macet ya sekitar 2 jam dari rumah. Kita dari startnya jam 12 nih ya. Sekarang jam 3. Luar biasa sih macetnya. Cuma tadi macetnya tuh macet gara-gara demo. Terus macet gara-gara mobil mogok. Sebenarnya hari biasa nggak macet. Oke, kita coba dulu. Bismillah. Hampir sedikit mirip sama karamel gitu. Cuma ini pakai SKM. Kopinya juga kuat. Ini kita cobain dulu nasi lemak. Aku makan nasi kerapu itu udah 7 tahun. Terakhir makan di Embassy Malaysia dan ini yang kedua kalinya makan nasi kerapu. Kita kemarin waktu ke Penang nggak sempat ya teman-teman. Kita coba dulu. Suapan pertama buat penonton. Cak lupa ya. Bismillah. Kita coba sama sambal. Coba ya, bismillah. Enak. Ayamnya bagian paha guys. Pas mula. Hampir mirip sama ayam goreng lengkuas sebenarnya, cuman ini ada rempah yang agak beda dan juga nasi kerapunya dari bunga talangnya juga lumayan terasa teman-teman. Enak. Kita nikmatin dulu ya. Biasanya sambal belacan yang Melayu itu kan manis ya teman-teman. Ini enak, nggak manis. Ayam empuk banget, nggak effort kita makannya. Ini kalau aku di pinggir jalan, aku makan pakai tangan. Karena di sini, jadi makannya pakai sendok guys. Harap maklum guys ya. Mirip sama Solaria, enggak kan? Tapi ini lebih manis. Nah, aku suka yang kayak gini semua, basah dan rasanya lebih manis. Tapi ini masuk juga sama makanan Chinese juga karena karakternya manis dia. Yang rekomendasiin ini nggak salah sih. Ini termasuk makanan yang wajib dikunjungi di Medan. Ini khusus untuk di daerah yang dekat sama Lapangan Merdeka ya. Ada juga di Tip Top, ada juga mihun bebek. Ini kita bisa lihat karakter mie-nya yang benar-benar becek dan banyak bumbu. Telurnya juga ada sayur. Ini yang paling aku suka di sini tuh ini tionya. Karena biasa kalau aku masak kan pasti medok-medok kan kalau di rumah. Cuman ini kecapnya memang enak banget beda. Ini kita coba dulu guys. Bismillah. Hampir mirip sama laping sup kayak gini. Ini first time aku makan. First impression ku enak cuy, clean gitu rasanya.
Dalamnya tuh crunch dari udangnya itu dapet dan melimpah banget itu. Rich. Enak banget cuy. Jadi kalau orang Jawa nggak bisa makan yang medok-medok kayak gini, inilah solusinya. Istriku kan termasuk orang yang susah makan ya teman-teman. Dia sukanya yang model clean kayak gini. Sama ini suka banget dia. Oke, ini overall 7,5. 7,5. Tep dari 10 ya. Di sini itu jamnya itu terbagi dua ya. Sempat nanya juga sama abang ya. Dan ternyata terbagi dua. Untuk jam pagi itu dari jam 7 bang ya? Sampai jam 5. Dan itu menunya di sini semua. Nah, di sini kan ada bar. Ternyata barnya itu di jam malam guys. Cuman di Google Map itu dari jam 7 sampai jam 5. Untuk jam malamnya itu dari jam 7 sampai jam 1 malam. Dan di sini juga beda. Jadi kalau teman-teman pengen mampir malam, disesnya kayak gini. Nah, kalau untuk yang pagi yang di sini udah kita syuting ya kan. Makasih Kak ya. Ayo. Terima kasih banyak. Ya. Nah, di sini pun enak tuh. Oh, tuh The 15, tuh ada juga. Cuman ini lebihnya ke coffee shop ya. Nah, kalau kita masuk di sini juga bisa dari sana. Cuman karena ini jalannya satu jalur, juga masuknya kita ditunjukkan dari sana. Tapi kok bisa dari situ juga bisa masuk kemari. Cuman nanti masuknya dari sana, musing-musing lah. Ini jalannya tuh kayak labirin guys. Karena kalau kita belum pernah kemari, bingung. Tapi kalau kita udah biasa kemari, ke Medan sini, udah nggak bingung. Ini kita sekarang mau lanjut ke TikTok ya. Dan itu salah satu yang wajib dikunjungin juga di TikTok. Karena kita dari jam 1 tadi, kita nggak dapat season paginya. Kalau season paginya lebih banyak lagi. Itu ada bihun, bebek, dan ada juga kopi juga. Terus itu kopi acoy ya, kopi apa lupa gue. Dan ada juga lontong ya, lontong Hindu. Dan ini kita habisnya totalnya 180.000. Murah banget. Kita habis 180.000, murah banget. Ini makanan termurah yang pernah aku makan di Medan. Sumpah, 180.000 itu segitu banyaknya. Udah dapat nasi lemak, ayam, mie tiaw, butter toast, wonton supnya sama minumanku, kopi 1 dan juga air putih mineral. 180.000. Wih, ini mah udah kayak UMR Binjai nih. Nggak jauh-jauh kita. Sumpah ini murah banget, murah banget. Ini bukannya aku sombong, nggak ya. Ini memang murah banget. Dan harganya itu under 40 loh, cuma 35. Biasanya kalau di Medan tuh harganya 45 ke atas ya. Dan ini harganya 35 ke bawah. Cuma nasi lemak tadi 38. Untuk harga segini oke lah. Untuk di Dark Line nggak tahu lah itu, kalian coba aja sendiri, datang aja sendiri ke Merchant Line. Jadi kalau kita jalan sampai sini tuh banyak juga street food juga ya. Nasi goreng. Ini aku kayak jalan di Penang, yang di Penang yang di jalan-jalan Georgetown. Cuman bedanya di sini banyak klakson juga. Tuh, baru dibilang udah klakson. Bang, sabar bang. Indonesia nih bang, bukan India. Kita udah berada di depan Tip Top ya. Dan ini kalau malam rame banget. Khusus di brunch, dinner. Kita kemarin tuh untuk nyobain es krimnya karena es krimnya tuh homemade. Sebelum itu kita duduk dulu sini ya. Aduh, enak banget. Yep, that's me. You're probably what. Oh, aman. Aku makan di Merchant Line tadi tuh kenyang kali. Habisnya cuma 180.000 dan aku kayak nggak percaya segitu murahnya. Kalian kalau nggak percaya silakan datang. Dan ini kita sekarang berada di depan Tip Top untuk nyobain es krimnya. Karena aku udah kenyang, aku nggak tahu lagi mau makan apa. Ternyata Medan kota sebagus ini guys. Dan ini orang lokalnya juga lumayan rame ya, mahasiswa-mahasiswa. Kami sering banget setiap weekend itu pasti kemari sambil ngeliatin suasana. Karena memang vibes-nya enak di sini ya. Kita outdoor-nya itu langsung di pinggir jalan, jadi kesannya lebih asik dan nggak boring. Kalau di dalam juga itu vintage-nya dapat juga ya. Enak ya. Kita nggak tahu nih karena menunya banyak banget. Aku cuma nengok di Google, yang paling best seller itu di
roti sama es krimnya yang wajib dicoba karena homemade. Nah, jadi di Tip Top ini memang basicnya di es krim ya. Cuman kita harus pilih-pilih juga, harus tanya juga. Ada beberapa es krim yang mengandung rum ya. Tapi waitressnya tadi jelasin juga yang tidak mengandung rum, ini yang mengandung rum, ini bagus. Kita dikasih tahu. Karena kita kalau nggak tahu langsung pesen dulu, bahaya. Nah, untuk kopinya yang paling best seller itu tadi katanya Sidikalang dan aku nyoba yang paling best sellernya. Aku suka nggak pakai gula, Rek. Enak banget ini Sidikalang memang. Best sih. Ini air gula nih kayaknya. Best sih Sidikalang ya. Ini tuh gimana ya bilangnya? Enak banget, gila. Ini jadinya seger gitu loh minumnya. Walaupun pahit tapi seger gitu. Ini kalau kita hampir deskripsikan untuk modelnya kayak clean-nya itu kayak Japanese kopi. Clean gitu rasanya, cuman lebih bold aja, tapi clean gitu, enak. Kopinya bold, untuk rasanya clean, enak banget, jadi segar gitu. Best ini, Sidikalang. Tapi apa gara-gara nggak diado ya teman-teman, kita ado ya. Sama sih. Karena aku tuh sama es krim nggak terlalu ini ya, biasa istriku guys yang suka banget sama es krim. Biasanya aku tuh makan bekas-bekas dia, jadi dia sering beli es krim, aku minta punya dia. Cuman kalau untuk sendiri aku beli, itu enggak sih, enggak. Jarang. Jadi aku untuk karakter es krim tuh nggak tahu yang mana yang enak ya. Karena emang jarang banget. Kita coba dulu, bismillah. Yuk, selalu balik. Enak. Enak banget. Ini beda kayak es krim yang biasa kita makan. Enak. Rotinya tuh dia kayak roti biskuit yang tidak kriuk gitu loh. Kayak karakter roti coco itu loh yang di KFC itu. Sama vanilanya kayaknya. Ini first impression aku makan es krim yang modelan kayak gini nih enak ya. Ini tidak mengandung rum. Yang mengandung rum tadi ada yang kayak kue lapis dia modelnya. Mengandung rum, mungkin aromanya biar lebih enak dan lebih enak di lidah kali ya. First impression aku makan ini enak. Kita sudah jalan-jalan satu harian ini sekarang jam 6 sore. Jadi kalau di Medan gelapnya itu jam setengah 7 ya. Kalau di Jawa mungkin jam 6 kayak gini udah gelap. Kalau sini masih terang ya. Dan karena ini cuacanya mendung jadi agak redup dikit. Tapi nggak tahu ya, di Medan ini bawaannya gerah panas gitu ya. Tapi nggak tahu tempat-tempat lain mungkin agak sedikit adem, sejuk. Tapi nggak tahu emang gerah panas hari ini emang nggak tahu.